kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Ada Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Ada yang tulis menghormati teman, jadi berkomitmen mengerjakan juga, mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih, menghargai teman, bersikap jujur, menghormati dan mendengarkan guru dan teman, bersikap sopan, bersikap baik, senantiasa membantu, semangat dalam mengerjakan tugas. Ini ada yang tulis juga senantiasa membantu dan selalu bersikap positif. Jadi kita ambil kesimpulan juga bahwa keyakinan kelas kita yang paling pertama adalah menghormati, saling menghormati baik itu teman, guru maupun kawan-kawan dari kelas yang lain. Terus yang kedua, selalu bersikap baik dan positif, ya. Bagaimana bersikap baik? Yang dibilang bersikap baik itu sopan dan santun. Bagaimana menjaga etika. Terus yang selanjutnya berkomitmen mengerjakan tugas. Nah, apapun yang diberikan oleh guru, baik ibu sendiri maupun guru mata pelajaran lain, kita harus berkomitmen untuk mengerjakan tugasnya. Selanjutnya ada mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih. Nah, jadi maaf, tolong dan terima kasih ini merupakan kata-kata yang ajaib. Jadi kita harus selalu menggunakan maaf. Ada perlu apa-apa atau ada salah sesuatu sama kawan, minta maaf. Perlu minta pinjam stiko, penghapus, penggaris, ya kan? Bilang tolong pinjamkan. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Jadi ini budaya positif yang kita yakini akan kita coba terapkan di kelas kita. Bisa dipahami? Bisa. Jadi mulai sekarang mari kita sama-sama bersikap baik, terutama menghormati teman, guru, dan selalu bersikap positif, tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan berkomitmen. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di ruangan yang sederhana ini. Selawat beriring salam, sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jempa, penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 2 Jempa, dan penghormatan saya kepada Bapak Ibu Guru selaku audiens pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita laksanakan acara, kita akan membaca
surat Al-Fatihah. Acara hari ini adalah acara aksi nyata modul 14, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Pemaparan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rika Darmayanti sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Biren. Jadi sebelum kita mulai acara, kita persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit pengarahan kepada kita. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Subhanallah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Salam salam sama-sama kita saling-salingkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak. Di sekolah kita ada 2 calon guru penggerak Angkatan 7, Ibu Rika Darmayanti dan Ibu Fitria Hanum. Tidak ada A-nya ya. Nah, sebenarnya saya hormati Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu tuan guru SMP Negeri 2 Jepang. Terima kasih kepada Ibu Rika dan Ibu Fitria yang sudah mau untuk menjadi guru penggerak. Ada anaknya, ada pahinya, ada panasnya. Tapi saya lihat guru penggerak yang angkatan 4 sebelum ini dan 3. Tadi 3, 7. Di 3 diwakilkan ya. Mereka angkatan 3 itu sampai sekarang itu tiap bulan ada pertemuan, ada nilai positifnya. Jadi hubungan emosionalnya tidak hanya sekedar di dunia maya, tapi dunia kan juga mereka sering melakukan kegiatan. Begitu juga dengan Ibu Rika dan Ibu Fitria. Ini adalah guru penggerak, satu program pemerintah yang sangat dilirik oleh pemerintah, oleh Kemdikbud untuk meningkatkan kualitas guru di sekolah. Hampir tiap bulan mereka ada namanya pertemuan dengan, kalau di hotel itu sekarang ada pakar, setiap bulan ada pakar. Kalau untuk angkatan 7 kalau nggak salah 6 bulan, kalau angkatan 3 itu 9 bulan. Mungkin ke depan lebih di persingkat lagi. Jadi inilah salah dua guru penggerak yang ada di SMP Negeri 2 Jepang. Seandainya saya jadi guru, lu merasa bahwa pilih lu yang di sini, karena menjadi guru mater langsung seperti kalau hanya keinginan hanya sekolah, ngajar, pulang, lainnya lah. Jadi aktivitasnya tidak ada binangan apa-apa nih ibu. Tidak ada aktivitas yang lebih sebagai guru. Kapan kita rasakan nanti pada saat kita nanti sudah pensiun? Jadi itu merupakan hunting kegiatan-kegiatan yang tidak mudah saja. Dan guru penggerak ini bukan hanya untuk PNS saja, P3K saja, tapi untuk guru honorer juga. Di angkatan 3 banyak guru honorer yang lulus guru penggerak. Apakah di SMP 2 Jepang tidak lulus, tidak mengikut, tidak apa? Saya nggak tahu tidak. Tapi informasi baik saya dan Ibu Rika lalu juga sering memberikan informasi bahwa risiko guru penggerak. Kemarin angkatan 9 itu yang naik kalau nggak salah Pak Sultan, Bu Supriyati, dan lainnya juga
menjadi guru penggerak, menjadi guru hana bergerak, menjadi guru tetap itu adalah pilihan. Artinya setiap hari, setiap saat kita perlu perubahan yang lebih baik. Hari ini belum sendiri gak waktu jadi guru dulu 2009 sama-sama memberikan, tidak pernah berpikir untuk bisa di kepala sekolah, tidak pernah berpikir untuk bisa menjadi tutor, instruktur dan lain. Tapi beriring dengan berjalan waktu maka semangat timbul. Apalagi mengajar itu memang waktu untuk mengajar, walaupun memang setiap hari cuma setengah waktu ya. Berat kita mengajar bukan di waktunya, tapi di siswanya. Siswa aktif, siswa mau belajar. Mungkin tiap hari kita menginginkan jumpa sama siswa, karena mereka mau apa itu PR dalam tadi dari saya juga. Mau tadi tugas dalam tadi kali tugas. Itu ada sekolah-sekolah seperti itu, sekolah-sekolah yang sekolah unggul. Jadi seperti itulah. Nah, karena siswa kita hari ini yang memang siswa yang harus kita bujuk, harus kita rayu, maka perlu ada cara lain. Di guru penggerak, salah satunya adalah bagaimana kita memotivasi siswa, bagaimana kita mengajak siswa untuk mau apa yang kita inginkan, bagaimana kita masuk ke dalam dunia siswa. Kadang-kadang kenapa siswa itu bandel, nggak mau? Kadang-kadang kita sendiri setiap hari coba anak buka buku halaman 1 sampai halaman 20, kalian catat semuanya. Maka kondisi itu kadang-kadang membuat kita jenuh dalam mengajar. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti guru penggerak itu nggak mengajar selalu. Nah, proyek ini dan kegiatan menghasilkan produk. Malah kalau pembelajaran berdiferensiasinya itu kita bagi siswa menurut gaya-gaya sendiri. Siswa yang serentak, dan kelompokkan siswa yang serentaknya. Jadi pembelajaran ini pembelajaran cara lucu nih. Siswa yang mengajar. Pembelajaran ini takut-takut. Ini ada kelompok-kelompok di kelas. Sehingga satu kelas itu ada beberapa aktivitas model ngajar kita yang berbeda. Tidak sama. Di mana kita dapatkan hal seperti itu? Ya, di kegiatan guru penggerak. Karena kan bukan di guru penggerak ini bukan hanya memberikan, kan hanya nggak bahas matematikanya. Saya yakin hanya nggak bahas pasal matematika di penggeraknya. Kita cara menyelesaikan soal statistik, peluang itu nggak ada di guru penggerak. Tapi bagaimana cara mendampingi anak-anak, bagaimana cara memfasilitasi anak-anak, itu yang penting. Bagaimana cara anak-anak itu kemampuan anak bisa muncul. Ini yang paling penting dalam dunia pendidikan. Jadi dengan adanya kegiatan diseminasi ini, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil sesuatu sesuai dengan budaya positif. Karena budaya positif itu dimulai oleh gurunya dulu, Mbak Guru ya. Baru kita terapkan di siswa. Mungkin Bu Rita bisa menjelaskan gimana budaya positifnya. Jadi gimana cara berlakunya. Oke. Ini sekalian terus Bu Rita ya. Pada sedikit yang memang saya ingin sampaikan tentang khususnya tentang sekolah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini di sini ada Bu Ika dan Bu Ika sebagai guru penggerak. Mereka juga pada saat akhir daripada pertemuan guru penggerak atau belakang itu ada namanya lokal karya ke-6 itu panen hasil. Pada saat mereka panen hasil itu nanti
keluar kemarin itu Sekda hadir, Bupati hadir. Artinya selama 6 bulan apa yang mereka lakukan? Jadi kita juga punya program untuk bulan 3. Bulan 3 juga kita panen hasil dengan siswa. Itu adalah salah satu program yang mungkin untuk di SMP belum pernah kita lakukan. Tapi mengharapkan di bulan 3 ini kita coba lakukan. Kita akan buat perlombaan nanti seluruh SD yang dekat di SMP 24 dia akan hadir di sini. Program-program yang sudah kemarin kita berikan kepada Bapak Ibu, kepada wali kelas dan koordinator untuk proyek P5 itu tolong betul-betul menjadi serius Bapak Ibu. Intinya kegiatan bulan 3 itu adalah sebagai promosi sekolah. Itu intinya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Miswar SPD NTD. Selanjutnya acara puncak kita yaitu pemaparan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan dipaparkan oleh Ibu Rika Darmayanti SPD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan untuk panggilan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah PTD SMP Negeri 2 Jempa, Bapak Miswar SPD NTD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kesiswaan Bapak Nazli SPD, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat PTD SMP Negeri 2 Jempa. Beribu ucapan terima kasih saya ucapkan agar Bapak Ibu memenuhi dengan kami untuk berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi izinkan saya untuk berbagi kegiatan yang sudah saya lakukan di bulan 12 kemarin, karena kemarin itu untuk pendidikan guru penggerak angkatan 7 itu di bulan 12 kami break sebentar, dan nanti mulai kegiatan lagi pada bulan Februari. Nah, baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa kegiatan yang telah saya lakukan mengenai budaya positif. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori Oto. Jadi yang dimaksud dengan budaya itu adalah sesuatu hal yang memang dilakukan oleh siswa karena motivasi intrinstiknya atau dari dalam diri dia sendiri. Misalnya kegiatan sehari ada siswa yang memang di kelas, dia sudah menanamkan bahwa dia punya rasa tanggung jawab melaksanakan tugas pikir. Jadi tanpa wali kelas mengontrol pun dia akan melakukan tugasnya. Nah, itu yang kita namakan bahwa siswa itu sudah tertanam budaya positifnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira setuju atau tidak setuju ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju atau setuju? Tidak setuju, ada yang setuju, tergantung hukumannya. Baik, nanti kita akan lihat. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Baik Bapak Ibu, nanti kita akan merefleksi lagi. Ini mungkin karena nanti ke depan mungkin ada beberapa paradigma atau pola pikir kita akan berubah pada saat kita sudah melihat keadaannya seperti apa. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nanti kita akan lihat kunci jawabannya masing-masing disimpan dulu. Nanti kita akan coba merefleksi lagi terhadap pertanyaan pemantik ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah,
jadi untuk materi disiplin positif ini ada teori kontrol atau teori pilihan yang dicanangkan oleh Dr. William Glasser. Nah, di sini ada teori motivasi juga dan ada makna disiplin. Nah, selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu adalah penanaman sifat atau sikap patuh anak. Jadi pada saat kita buat peraturan ini, anak ini harus patuh. Dari situlah terbentuk disiplin yang tapi sebenarnya itu bukan disiplin yang lahir dari motivasi intrinsik dia, tapi dari ekstrinsiknya. Artinya dia patuh karena merasa kalau saya nggak patuh saya dihukum ini, terus kalau saya terlambat saya dihukum, seperti itu. Masih mereka menggunakan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi kita juga guru punya posisi kontrol. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol, ada 5. Yang pertama ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, jadi penghukum pembuat rasa bersalah ini akan membuat si anak itu memiliki motivasi ekstrinsik juga. Ya, jadi untuk si anak melakukan sesuatu itu karena dia untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Terus ada posisi kontrol teman atau pemantau. Nah, ini juga sama, dia akan mengakibatkan hanya pada motivasi ekstrinsiknya. Nah, kita fokus di sini ada posisi kontrol yaitu posisi manajer. Nah, dari manajer ini nanti kita akan bergerak bahwa si anak melakukan sesuatu itu karena dia mau menghargai diri dia sendiri. Jadi memang lahir dari dalam diri dia motivasinya. Kan disebut dengan motivasi intrinsik. Sehingga muncullah menjadi disiplin belajar atau anak bisa menggali potensi dia untuk mencapai tujuan yang mulia ya, berdasarkan nilai-nilai yang memang dia hargai. Artinya semuanya timbul dari dalam diri dia sendiri. Nah, sehingga pada saat dia sudah mampu menghargai diri sendiri, si anak ini akan memiliki nilai-nilai kebajikan universalnya, sehingga terbentuklah suatu keyakinan kelas yang baik. Nah, nanti keyakinan kelas ini akan mewujudkan suatu budaya yang positif. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, apakah makna disiplin? Jadi makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang sering kita lakukan sekarang ini. Jadi anak memang patuh karena memang takut karena sesuatu, takut hukuman, atau dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari gurunya. Jadi yang dilakukannya padahal juga menimbulkan hal yang tidak nyaman. Nah, siswa-siswa kita terlambat, terus kita kasih hukuman dia memungut sampah. Jadi dia melakukan sesuatu itu untuk patuh besoknya karena dia takut dikasih hukuman mungut sampah. Jadi itu masih menggunakan motivasi ekstrinsiknya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yakni dicapai sesuai dengan konflik pelajaran Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi semua muaranya nanti adalah tercapainya profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang dilakukan dulu atau tindakan dulu. Nah, mari kita melihat apakah ini masuk kategori hukuman atau konsekuensi. Baik, mungkin ada yang nggak nampak di belakang, saya akan bagikan. Mungkin bisa dilihat manakah di antara pernyataan atau tindakan yang dilakukan guru yang masuk materi hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Nah, kira-kira ini hukumankah atau konsekuensi? Hukuman? Mungkin Bu Cut yang menyatakan hukuman bisa memberikan pendapatnya mengapa? Karena di sini disuruh mencatat 100 kali. Jadi kesalahan yang dia buat itu dia mendapat hukuman atas yang dia buat dengan mencatat tadi. Nah, baik. Jadi kita catat bahwa ini hukuman untuk mencatat 100 kali karena terlambat ya. Ada yang berbeda pendapat, mungkin ada yang menyatakan
Kenapa Bu Ismail? Karena kalau mencatat itu anak udah biasa menulis tuh. Dan kerjaan yang menulis itu kan. Tapi kalau saya yang hukuman itu bisa lari mengelilingi lapangan, itu merupakan hukuman pos apa sih? Baik, nanti kita akan lihat lagi apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi. Jadi Bu Ismail menyatakan bahwa ini konsekuensi karena ini anak menulis itu merupakan hal yang lumrah kalau kita menulis. Baik. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensikah atau hukuman? Hukuman. Baik, pendapat yang adalah tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas itu penting? Jadi keyakinan kelas ini sangat penting karena pertama di awal harapan kami adalah setiap kelas itu membuat peraturan kelas. Jadi kita perlu membuat peraturan kelas kepada anak-anak agar mereka mau mematuhi peraturan itu. Artinya peraturan itu sama-sama sudah disepakati. Jadi setelah ada peraturan kelas, terus kita buat lagi keyakinan kelas. Saat anak sudah menjalankan keyakinan kelasnya, seperti misalnya nilai-nilai kebajikan dia seperti sopan santun, tanggung jawab, menghormati teman dan saling menghargai, itu terbentuk dengan sendirinya, akan tercipta suatu lingkungan positif. Nah, kalau setiap anak di sekolah ini, setiap kelas, setiap anak bisa melaksanakan budaya positif, ini akan terbentuk dengan sendirinya untuk seluruh warga sekolah kita. Makanya semua hal itu dimulai dari kelas terlebih dahulu. Nah, baik Bapak Ibu, ini saya hanya mau sharing sedikit yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Karena di sini dua-duanya dibuat di spanduk yang pertama kesepakatan kelas, yang kedua juga kesepakatan kelas. Kira-kira yang menjadi keyakinan kelas itu yang mana dan mengapa? Bapak Ibu, dari pemaparan saya tadi mungkin sudah dapat gambaran bahwa sebenarnya kesepakatan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Nah, kira-kira di antara dua poster ini manakah yang keyakinan kelas? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Ya, mungkin ada Pak Sultan bisa memberikan pendapatnya mengapa menyatakan bahwa yang kanan atau poster yang kedua itu merupakan keyakinan kelas. Ya, menurut saya Bu, di saat ada kesepakatan, berarti itu belum sudah ada aturan yang diterapkan. Kalau misalnya keyakinan lebih kepada hal yang perasaan yang memang ingin dimunculkan gitu ya. Baik, terima kasih jawaban yang sangat baik sekali dari Pak Sultan. Jadi yang kedua adalah merupakan keyakinan kelas. Karena di sini kita si anak itu memang sudah meyakini dia nilai apa, nilai kebajikan apa yang harus lahir dari diri dia. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi sikap saling menyayangi ini yang akan nampak kita lihat nanti. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kita pun sebagai guru yang masuk kelas itu bisa melihat bahwa ada teman, kalau ada orang yang sakit, ada yang tadi piket, berarti itu menunjukkan bahwa siswa kelas itu dia sudah punya rasa peduli, rasa empatinya sudah tinggi. Di saat tertanam langsung memang dari diri dia, artinya motivasi intrinsik inilah yang perlu kita tanamkan pada si anak. Jangan dia melakukan sesuatu itu karena dipaksa. Jadi pada saat saya ikut seminar pasti motonya ini pasti seperti ini, dipaksa, biasa dan terbiasa. Mungkin ada beberapa hal mungkin memang bisa, tapi ada juga beberapa anak yang memang tidak akan terbentuk ya, karena masih motivasinya ekstrinsik, masih di luar. Nah, ini kemarin itu saya mencoba membuat keyakinan kelas dengan siswa kelas 31. Nah, jadi untuk keyakinan kelas ini memang sama-sama kita duduk dengan anak. Artinya apa yang mereka yakini telah disepakati sama-sama. Jadi bukan kita wali kelasnya atau kita guru kuliah yang buat. Artinya memang harus kolaborasi dengan mereka. Jadi apa yang mereka sepakati.
Jadi di sini kami sama-sama membuat keyakinan kelas dengan anak-anaknya disepakati oleh saya dan mereka. Jadi semua keyakinan kelas itu lahir dari kesepakatan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Untuk keyakinan kelas, sopan dan santun, guru dan siswa senantiasa berbicara dengan sopan dalam bersikap dan santun dalam berbicara. Yang kedua adalah saling menghargai. Yang ketiga, semangat dalam belajar dan saling membantu. Jadi artinya keyakinan kelas, kesepakatan maupun kesepakatan kelas, dua hal yang memang kita lakukan bersama-sama. Artinya bukan gurunya, bukan hanya gurunya, tapi juga siswanya. Baik, selanjutnya kita ke 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol yang biasanya kita lakukan. Dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa merefleksi sebenarnya posisi kontrol yang sering saya gunakan apa dengan menyimak beberapa video yang akan saya tampilkan. Jadi nanti Bapak Ibu evaluasi video, ternyata saya biasanya posisi kontrol saya ini. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrol penghukum, yang kedua posisi kontrol membuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol teman, dan yang keempat itu posisi kontrol pemantau atau pemantau ya, yang kelima itu posisi kontrol manajer. Nah sekarang ini ada sebuah kasus di mana ada siswa ini bernama Nara dan dia terlambat sekitaran 20 menit. Nah kita akan saksikan kalau guru menempatkan diri dia dalam posisi penghukum itu, kira-kira hal-hal yang dilakukan itu seperti apa. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi untuk Baik Bapak Ibu, posisi penghukum ini biasanya dia sukanya menghadik, menunjuk-nunjuk dan berkaca pinggang, membentak, dan bisa jadi dia memberikan hukuman verbal atau fisik. Jadi bisa jadi dengan kita menyakiti dengan kata-kata ataupun memberikan hukuman fisik seperti pada video tadi dengan mengelilingi lapangan basket. Mungkin kita flashback juga evaluasi diri kita apakah selama ini kita menggunakan posisi kontrol penghukum. Nah, yang menjadi dampak bagi murid adalah murid menjadi pendendam. Jadi ada mungkin siswa, kalau yang siswa berani ditemunya kita di jalan atau pulang-pulang dan sepeda motor kita kempes. Tapi alhamdulillah anak kita belum yang bertindak sejauh ini. Paling mereka tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Mungkin dasarnya ini karena kita kan tidak evaluasi. Kenapa lu si A nggak pernah masuk pelajaran saya? Mungkin Bapak Ibu bisa mengevaluasi lagi mungkin hal apa yang pernah terjadi di belakang. Mungkin ada anak itunya dendamnya dia terbawa sampai kapanpun. Seperti itu. Baik, mungkin kenapa saya buka video ini biar Bapak Ibu mungkin lebih memahami. Oh ternyata
posisi kontrol daripada biasa dengan melihat video kita lebih paham ya. Baik, kita ke posisi kontrol yang kedua. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat, keras. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi yang barusan adalah posisi pembuat merasa bersalah. Jadi gurunya itu membuat sampai si anak itu tertunduk karena saking dia merasa bersalahnya. Posisi pembuat merasa bersalah biasanya memberikan suara dia cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, bisa jantungan ibu. Ibu bisa dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi membuat si anak identitasnya itu semakin gagal karena dia merasa bersalah. Guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahannya ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi seakan-akan pada saat kita menggunakan posisi kontrol ini, kita membuat bahwa si anak merasa bersalah sudah membuat gurunya menderita, jantungan, nanti dimarahi kepala sekolah seperti itu. Nah, dampak bagi murid perasaan guru menggunakan posisi membuat merasa bersalah ini membuat murid merasa bersalah. Jadi identitasnya gagal. Dia merasa terlambat aja itu kesalahan yang sangat-sangat fatal seperti itu, sampai nggak bisa diperbaiki. Jadi dia jadinya nanti rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi ada hal tertentu yang bisa efeknya secara psikis itu lebih panjang dalam jangka waktu yang lama. Baik, kita lanjutkan lagi ke posisi kontrol yang ketiga, posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Nah, baik, ini posisi teman. Ya, jadi memang kalau posisi teman itu memang dia berusaha akrab dengan muridnya. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda dua untuk menghangatkan suasana. Nah, namun kalau seperti itu dia juga memiliki dampak. Murid akan bergantung kepada satu orang. Jadi pada saat kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol teman, mungkin si anak hanya kakunya dia dengan kita ada dan tergantung dengan kita seperti itu. Nanti absennya dia yang bertanggung jawab. Nah, dampak yang kedua adalah murid tidak bisa berpikir untuk diri sendiri karena dia sudah tergantung kepada gurunya. Mungkin banyak yang kita selama ini yang berperan menggunakan posisi kontrol teman. Mereka merasa ini hal yang baik kita lakukan
perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru itu harus selalu mengawasi, karena tadi kita ada konsekuensinya. Jadi pemantau juga harus memastikan bahwa konsekuensi yang sudah diberikan itu dijalankan oleh muridnya. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Jadi dia hanya fokus mendapat konsekuensi ataupun bisa jadi dapat penghargaan pada saat dia buat hal baik seperti itu. Dan dampaknya satu lagi adalah tidak sepenuhnya mandiri. Jadi dia belum mandiri juga, masih juga bergantung dengan pemantaunya, sama juga pada saat guru menggunakan posisi kontrol teman. Nah, untuk posisi kita lanjutkan, posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa sekarang alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setelah alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer. Kita lanjutkan posisi manajer. Seorang manajer ini tergolong netral, tidak emosional dan tidak terlalu ramah dan juga tidak bernada tinggi. Nah, siswa akan berdampak dia ketikanya identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pemikiran murid. Jadi pada saat siswa terlambat, kita juga harus mengerti alasannya terlambat, kenapa ada. Solusinya pun disampaikan dari diri mereka sendiri. Bagaimana solusi agar mereka tidak terlambat? Seperti tadi dijawab, dibangunkan oleh kakaknya. Ada lagi nggak selain kakaknya? Ada ibunya seperti itu. Jadi solusinya ada di murid kita. Yang selanjutnya adalah guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi pemecahan masalahnya ada di diri mereka sendiri. Nah, dampaknya adalah murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Jadi tidak ada unsur ketergantungan lagi karena solusinya ada pada diri mereka sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah saya paparkan, kira-kira posisi kontrol mana yang paling ideal? Posisi manajer. Nah, namun untuk mencapai posisi manajer ini pastinya tentu tidak mudah bagi kita yang seorang pendidik. Tentunya pada saat kita cuma melaksanakan tentu aja banyak sekali kendala dan tantangan. Jadi paling tidak kita mencoba dulu untuk memperbaiki untuk menuju posisi manajer ini, walaupun tidak mudah. Ya, mungkin berawal yang punya biasanya sering menempatkan diri di posisi teman, mungkin bisa beranjak ke posisi manajer. Yang bukan kita yang kasih solusi, tapi kita minta dari dia sendiri. Mungkin 1 hari 2 hari mungkin insya Allah pasti sedikitnya ada perubahan dari murid-murid kita yang mengalami masalah ini, karena pemecahan masalahnya itu mereka yang kasih, bukan dari kita. Nah, pernyataan seperti ini
membuat si anak dia itu menunggu karena rasa bersalahnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, pasti biasanya menghukum, karena biasanya penghukum itu dia bersuara keras, hati ya. Terus ayolah lakukan diri ibu bapak. Nah, biasanya guru yang menempatkan posisi kontrol sebagai teman sering menggunakan ini. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini biasanya pemantau karena dia memang punya datanya, nah, siswa yang mana yang bisa diberikan bintang atau apresiasi. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kan biasanya manajer yang menggunakan seperti ini, artinya menanyakan cara penyelesaian masalah. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, biasanya yang sering menghadapi seperti ini adalah posisi kontrol penghukum. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan selanjutnya tentang restitusi. Nah, restitusi ini juga dia biasanya sinkron atau menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Restitusi ini dicanangkan oleh Daniel Grosser dan Dr. William Glasser berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser ini. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia hampir sama juga pada saat kita menggunakan restitusi, biasanya kita juga menempatkan diri kita pada posisi manajer. Kita lihat videonya Bapak Ibu. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain ibu Amina Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya yang bentar-bentar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menentang KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang harus sepakati yang perlu kepada orang lain. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi ini merupakan tindakan restitusi menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada tindakan yang validasi, tindakan yang menstabilkan identitas pertama sekali, bahwa kita harus meyakinkan anak bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa flashback dulu itu juga mungkin seperti itu juga pernah
tindakan yang salah. Nah, kita tanya lagi, pasti kamu punya alasan melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dia akan menetralisir sendiri. Oh, seharusnya tadi nggak bentak ya. Dia akan menilai di flashback lagi. Artinya dia tidak seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan keras apa yang telah disepakati. Dan kamu ini menjadi orang seperti apa? Jadi ini ada 3 hal yang kita terapkan untuk kasus-kasus seperti tadi. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan. Jadi tetap harus pertama stabilkan dulu identitasnya. Nah, untuk menstabilkan identitas biasanya guru akan berkata seperti ini, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, mungkin kita bisa cerita juga pengalaman kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, terus juga kita bisa juga dengan bilang Bapak Ibu tidak mau cari siapa yang benar di sini, tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita tidak menyalahkan anak atau murid kita. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini hal-hal yang bisa kita katakan pada saat melakukan restitusi pada tahap yang pertama atau menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu dia nggak harus berurutan selalu, pada saat bisa jadi tergantung keadaan. Apa saatnya kita menstabilkan identitas ataupun validasi tindakan yang salah maupun menanyakan keyakinan. Bisa jadi mungkin berulang urutannya. Jadi dia bukan tahap seperti anak tangga harus selalu dari bawah, tapi dia merupakan bentuk segitiga. Jadi dia awal dari sisi yang mana aja boleh. Yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan atau maksudnya ini adalah validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk seperti untuk kamu cuma membentak-bentak seperti itu. Jadi kita bisa bilang seperti itu sama. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa tadi kalau kita sudah punya keyakinan kelas, kita balikkan lagi ke keyakinan kelas apa yang tidak dilakukan oleh si anak tadi. Baik Bapak Ibu, saya sedikit sharing sedikit lagi tentang demokrasi kontekstual yang kemarin itu sudah pernah saya coba terapkan.
batu ke sekolah. Jadi pada saat kita memulai memang rasanya sangat bingung sekali, karena biasanya mungkin kita pasti langsung menempatkan posisi kontrol kadang pendukung sering seperti itu, atau menempatkan posisi kontrol teman maupun pemantau. Jadi kita jarang pada menempatkan diri pada posisi manajer dan melaksanakan restitusi seperti ini. Tapi tidak ada salahnya kita untuk mencoba segala sesuatu memang harus dimulai dari diri kita sendiri masing-masing dulu. Kita coba menerapkan hal-hal yang kita rasa baik. Jadi untuk posisi pendukung mungkin agak lebih kita kurangkan. Artinya walaupun memang paling bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama-sama. Tapi baiknya yang kami harapkan adalah penerapan restitusi ini. Mungkin nanti Ucu juga akan membantu. Mungkin Ucu memang lebih ahlinya karena kebetulan di konseling ya, untuk memahami psikis anak atau dampaknya terhadap jiwa pada saat sering kita menggunakan posisi kontrol, karena sebenarnya tidak memberikan efek. Sebenarnya seperti kita sebenarnya banyak hal yang dilakukan dan sesuatu terlambat, kutip sampah 22, besoknya dia lagi yang terlambat. Mungkin bisa kita juga bisa ngecek buku kontrol kita di tiket, besok dia lagi juga, karena memang ada anak dia yang memang nggak akan berubah. Akhirnya dia apa, terbiasa di titik sampah, dia biasa aja, tetap tidak ada solusi dari dia. Jadi pada saat kita melakukan restitusi ini, bagaimana dia jadi berpikir, oh berarti kalau saya biasa nggak terlambat, hal apa yang harus saya lakukan? Gitu. Jadi kita mencoba, memang untuk melakukan hal besar itu pasti diawali dengan hal-hal yang kecil dulu, dan nggak mungkin semua hal itu langsung atau terjadi dengan baik sekali. Pasti ada kendalanya, ada rintangannya, ada yang pro, ada yang kontra seperti itu. Nah seperti kami juga banyak yang kontra hukuman gimana begini. Nah pasti sering berubahnya seperti itu dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi anak kita tetap ke restitusi. Nah walaupun banyak sekolah-sekolah favorit di Biro ini yang juga menggunakan konsekuensi, jadi beberapa sekolah menggunakan bobot untuk konsekuensinya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ke beberapa sekolah favorit seperti SMP Negeri 1 Biro, Negeri 1 Biro juga mereka menggunakan konsekuensi. Tapi memang sudah disosialisasikan, artinya memang sudah disepakati bersama-sama pemberian bobot untuk setiap kesalahan yang mereka lakukan sampai nanti ada total bobotnya seperti itu. Oh, saya nggak salah, saya baca di poster-posternya. Nah baik Bapak Ibu, jadi sekian aja pemaparan materi saya tentang diseminasi atau penerapan biaya positif yang telah saya lakukan tentang kegiatan tugas dan penerapan restitusi. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terus untuk hari ini kita refleksi sedikit. Saya akan membagikan kertas post-it ini ke Bapak Ibu. Kita refleksi, mungkin Bapak Ibu bisa tulis harapannya atau hal-hal apa yang baru bagi Bapak Ibu, atau perubahan paradigma apa yang harus kita hilangkan, atau mindset baru yang harus kita tanamkan di kepala kita. Baik Bapak Ibu, saya akan berikan notnya. Nanti mungkin Bapak Ibu boleh yang sudah siap boleh langsung ditempelkan untuk refleksi kegiatan diseminasi hari ini. Apa yang didapat selama sesi diseminasi ini, atau paradigma berpikir apa yang berubah, yang paling dirasakan. Sebaiknya saya ini seperti ini aja. Kalau Bapak Ibu sudah kenal, oh yang ini masuk kategori hukuman, yang ini masuk kategori konsekuensi, mungkin yang sebelumnya belum bisa membedakan, semua kita anggap sebagai hukuman. Padahal ada yang namanya konsekuensi. Bulan-bulan insya Allah pasti ada anak akhirnya tidak berubah oleh kena apapun.
Bagi yang sudah boleh ditempelkan di bawah spanduk ini yang video. Ini kalau Pak Joko masih ada lagi, jadi sebaca banyak. Nah, Pak Fakro, ilmu yang saya dapat pada hari ini sangat luar biasa dan akan saya aplikasikan dalam lingkungan sekolah. Nah, mungkin nanti bisa coba terapkan seperti yang kasus kemarin dengan waris, mungkin nanti bisa coba diterapkan restitusinya seperti apa. Ya, jadi nanti bisa coba diterapkan restitusinya karena hari ini Pak Fakro sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa katanya, ya. Jadi nanti kalau ada dengan siswa coba penerapannya karena siswa berbuat salah pasti dia memiliki alasan tertentu. Kadang kita nggak pernah tanya alasannya kenapa. Nah, silakan Pak Sultan. Ini guru bahasa Indonesia, ini panjang satu paragraf. Saya menjadi sadar bahwasanya hukuman itu tidak efektif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, tapi harus dimulai dari keyakinan yang harus dimiliki siswa. Iya, benar sekali. Jadi hukuman itu tidak efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan, karena dia hukuman itu menimbulkan motivasi ekstrinsik dari luar. Saya nggak akan terlambat lagi, tapi karena apa? Daripada disuruh sampah, dia akhirnya seperti itu karena dia melakukan sesuatu karena orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya juga sambil kita mengucapkan kepada Bapak Ibu, saya juga ingin bercerita bahwa pada saat penerapan restitusi kadang pada saat sudah buat skenario, malah saya orangnya makin buat skenario makin sulit, ya. Jadi awalnya baiknya kalau memang kita sudah mengingat hal-hal apa yang pada saat restitusi itu seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi ada kendala juga yang saya hadapi, mungkin siswa kita juga karena mau nggak mau saya harus tunjukin, mungkin dia juga mau seperti itu. Terus ada juga karena saya tipe orangnya juga ngomongnya itu biasa to the point, langsung ke inti permasalahannya. Terus tidak menunjukkan gestur body language, ya, misalnya seperti ini. Sebenarnya kita pada saat melaksanakan restitusi boleh silakan menggunakan gestur, ya, yaitu pundak, memegang tangan, jadi itu boleh, ya, baik dilakukan pada saat kita melakukan penerapan restitusi. Jadi anak itu lebih merasa dia dihargai, disayangi.
Bu Sri ya, hukuman bukan cara untuk mendisiplinkan siswa, justru membuat siswa tidak nyaman, tetapi dengan memberikan keyakinan kelas siswa bisa mendisiplinkan diri. Ya, jadi intinya jadi bapak ibu yang sebelumnya itu dari wali kelasnya itu bisa mulai mencoba membuat keyakinan kelas, atau diawali kesepakatan kelas juga boleh, misalnya hadir pada waktu ya seperti itu. Mengerjakan juga, jadi dari kesepakatan kelas nanti akan kita buat keyakinan kelas sehingga terbentuk minimal dulu lingkungan positifnya itu di lingkungan kelas. Nanti dari 11 kelas semuanya sudah, siswanya sudah menerapkan keyakinan kelasnya, insya Allah itu menjadi suatu budaya positif di sekolah kita. Ya boleh, karena keyakinan itu kan memang dibentuk dari mereka. Ibu bagikan aja seperti ini, kita seperti ini, nanti mereka tulis seperti itu. Nanti kita akan mengkategorikan apa, jangan mencuri pulpen teman. Berarti nanti dengan kebajikan apa yang ingin dituju di situ. Jujur, ya kan, atau menghargai barang temannya seperti itu. Nah banyak siswa-siswa kita pada saat baru sadar pulpennya hilang, dan kita juga kadang-kadang seperti itu ibu. Kalau kita nggak tulis nama di pulpen, kadang-kadang ada yang kita dengan kebawa teman-temannya juga seperti itu. Baik, sudah Bapak Ibu. Jadi ini refleksi kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang dari tadi sudah meluangkan waktu menyimak pemaparan dari saya. Jadi insya Allah kita sudah menanyakan paradigma baru di pikiran kita bahwa hukuman merupakan salah satu
punya cara untuk mendisiplinkan itu. Jadi restitusi adalah cara yang baik yang bisa kita terapkan untuk mendisiplinkan siswa sehingga dia menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri dia sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan harapannya agar Bapak Ibu guru hebat di sini juga menuju ke posisi control manager. Walaupun itu tidak mudah kita sebagai pendidik, pelan-pelan tapi pasti insya Allah kita menuju ke posisi manajer. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rika Darmayanti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Biren. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau menjadi pembelajaran dan ilmu yang berguna bagi kita dan bermanfaat dan yang bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran kita di sekolah selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan sangat bermanfaat, bisa kita ambil hikmah, dan untuk hari ini beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saya sangat senang menjadi peserta diseminasi pada kegiatan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih saya ucapkan karena telah memberikan informasi dan wawasan kepada kami terkait bagaimana membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kami sebagai peserta mendapatkan informasi baru serta pemahaman baru bagaimana cara melakukan pendisiplinan kepada peserta. Kami juga mendapatkan wawasan bagaimana membuat keyakinan kelas agar kita budaya positif. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberi untuk negeri demi bakti para ibu pertiwi. SMP